Smart Footer, jumpa lagi dengan saya Novi Maria Ulfa, anggota KPU Kota Semarang dalam rubrik Lumpia, Lapak Diskusi Pemilu dan Pemilihan. Episode kali ini kita dengan narasumber partai politik peserta pemilu 2019 yang ada di Kota Semarang. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini, podcast Lumpia ini, semua kru, host dan juga narasumber sudah mendapatkan vaksin secara lengkap dan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Baik, Smart Footer semuanya, episode kali ini kita sesuai dengan nomor urut partai politik peserta pemilu 2019. Nomor 1 adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Sudah hadir di tengah-tengah kita pimpinan partai politik Partai Kebangkitan Bangsa yang ada di Kota Semarang, yaitu Bapak Rohaini. Selamat datang Bapak. Selamat datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa diberi kesehatan, Amin, amin. keberkahan dan kebaikan. Amin. Baik, Smart Footer semuanya yang berbahagia. Sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan narasumber, kami bacakan terlebih dahulu ya untuk biodata daripada Pak Rohaini. Beliau nama lengkapnya HM, Haji Muhammad ya. Siap. Haji Muhammad Rohaini, partai politik Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Jabatan beliau Wakil Ketua DPC PKB Kota Semarang. Terus tempat dan tanggal lahir Bangkalan 4 Oktober 1964. Alamat beliau di Perum Korpri P ini ya Pak ya. Siap. P 9 nomor 4 Sendang Mulyo. Riwayat pendidikan SEMEA ini tahun 1983-84. STIE ABI. ABI ini apa? Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Arta Budi Iswara. Oke, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Arta Budi Iswara. Arta Budi Iswara. Semarang tahun 1988. Surabaya itu. Ya, di Surabaya ini ya. Oke. Pengalaman organisasi beliau dari NU ya, Rois Suryah Ranting Sendang Mulyo. Terus juga KONI Kota Semarang tahun 2011 sampai 2015. Untuk nomor telepon Pak Rohaini di 081 229 746 200. Ini sosmednya kosong ini Pak. Kosong. Baik, terima kasih Pak Rohaini ya. Untuk selanjutnya nih Pak, kita ngobrol-ngobrol santai aja Pak terkait dengan Partai Kebangkitan Bangsa ya. Smart Footer sekalian yang berbahagia, Pak Rohaini ini struktur organisasi kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Semarang, baik di tingkatan kota, kecamatan dan juga ranting ya. Apakah ada perubahan kepengurusan yang terbaru seperti itu? Silakan Pak. Baik. Terima kasih Ibu Novi. Ya. Saya pertama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menginjak situ, saya barangkali memberikan edukasi pada masyarakat bahwa politik itu adalah sebuah cara yang dipakai seseorang atau sebuah golongan atau sebuah kelompok untuk mencapai sebuah tujuan. Gitu. Jadi intinya sebuah cara. Kalau berbicara sebuah cara, maka di dalamnya ada strategi. Artinya dalam strategi itu pasti ada manajemen, planning, organizing, executing, dan controlling. Kemudian berbicara struktur, tentu di PKB itu menjalankan struktur dalam rangka untuk menjalankan visi dan misi. Kalau di Kota Semarang itu namanya struktur DPC itu untuk kepengurusan tingkat kota, kemudian DPAC itu adalah kepengurusan tingkat kecamatan, Dewan Pengurus Anak Cabang. Kemudian di tingkat kelurahan ada yang namanya DPRT. DPRT itu adalah Dewan Pengurus Ranting. Namun di PKB tidak hanya cukup itu, sampai ada yang namanya anak ranting. Itu di tingkat RW. Nah, itu semuanya dalam rangka sekali lagi untuk menjalankan visi dan misi daripada partai tersebut. Demikian. Kalau perubahan jelas, ini kali nanti ada pertanyaan berikutnya. Perubahan itu pasti ada dalam rangka apa? Satu, kalau sudah katakanlah sudah sepuh, maka ada regenerasi di situ. Generasi di sini ada tentu yang generasi muda itu untuk menjalankan estafet
Sementara yang sepuh-sepuh kami muliakan, kami hormati dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan, nasihat kepada generasi-generasi yang muda tersebut. Tentu semua untuk kemaslahatan masyarakat Kota Semarang lewat Partai Kebangkitan Bangsa. Demikian Mbak Novi. Oke. Ini untuk Pak Roh ini Wakil Ketua DPC PKB untuk periode tahun berapa Pak ini? Saya kebetulan mulai dari 2014 sampai hari ini 2019 sampai 2024 itu sebagai wakil ketua. Oke, berarti 2019 sampai 2024. Baik Pak Roheni, selanjutnya, nah bisa berbicara lebih lanjut terkait dengan PKB di Kota Semarang. Nah, bicara PKB ini luas. Artinya apa? Bahwa PKB ini memang dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama, tepatnya 1998, tentunya tanggal 23 Juli pada saat itu. Dan yang mendeklarasikan itu adalah para kiai sepuh. Artinya para kiai sepuh di sini adalah tokoh-tokoh dari para Nahdlatul Ulama. Artinya bahwa kita ini betul-betul alat, sekali lagi alat politik daripada Nahdlatul Ulama. Bukan Nahdlatul Ulama merupakan alat politik PKB, tapi justru PKB merupakan alat politiknya Nahdlatul Ulama. Itu awalnya. Karena kami lahir dari para tokoh-tokoh yang sudah tidak diragukan lagi di Kota Semarang, artinya lahir dari rahim NU, maka kami jelas sami'na wa ta'na terhadap para kiai sepuh dan para kiai NU. Nah, untuk sekarang PKB ini mungkin nanti bisa disingkat di situ, sudah mempunyai keanggotaan itu kurang lebih Mbak Novi sekitar 10 ribuan keanggotaan. Namun perolehan suara kemarin Mbak Novi itu kami adalah nomor 3 di Kota Semarang, yaitu 83.232. Artinya setelah PDI, Gerindra baru PKB. Namun kami mempunyai kelemahan. Nah, di sini nanti kita berbicara analisis SWOT. Di mana ada kekuatan, di situ ada kelemahan. Di mana ada kelemahan, ada di situ ancaman. Dah, disitulah kita ada peluang. Mungkin kami memposisikan di peluang. Dari nomor 3 yang tertinggi kami baru mendapatkan 4 kursi. Sementara ada teman-teman yang lain, partai yang lain itu hanya 66.000, itu 6 kursi. Nah, kami selalu mengevaluasi. Itulah keadaan PKB di Kota Semarang. Dengan evaluasi, monitoring dan evaluasi, maka kami selalu menilai di mana kelemahan kita. Nah, karena kami memposisikan di peluang, maka kami selalu mendengarkan saran, nasihat dari para kiai-kiai sepuh yang tadi. Demikian Mbak Novi. Oke. Untuk selanjutnya Pak, ini terkait dengan alamat kantor PKB di Kota Semarang itu di mana? Siap. Kesekretariatan PKB di Kota Semarang itu ada di Telogosari Kulon, yaitu di perumahan pinggir jalan KAF 99, di situ RT 7 RW 9, Telogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan. Atau mungkin lebih pasnya lagi persis di depannya USM Kota Semarang, pinggir jalan. Di sekretariatan disitulah Mbak Novi tempat menerima setiap aspirasi, pengaduan seluruh masyarakat, mulai dari masyarakat yang awam hingga intelektual, yang nasionalis maupun yang religi, kami selalu menerima di situ. Bukan hanya dari jam-jam kerja, bahkan kami pernah sampai ke 24 jam yang ada di sana. Kira-kira begitu Mbak Novi. Untuk tingkatan kota, kalau tingkatan kecamatan? Tingkat kecamatan kebetulan saya juga sebagai ketua PAC juga, maka itu beradministrasi di rumah masing-masing ketua PAC. Jadi sudah melekat ya, sudah di ketua PAC-nya di 16 kecamatan. Begitu. Pun demikian sampai ke tingkatan ranting dan juga anak ranting. Gitu. Oke. Baik Smart Footer semuanya, jangan lupa selalu pantau channel YouTube-nya KPU Kota Semarang dan juga sosial medianya KPU Kota Semarang. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter. Jangan lupa untuk yang sosial medianya untuk follow dan ikuti. Sedangkan untuk YouTube-nya KPU Kota Semarang selalu subscribe, like dan juga share. Karena di situ akan ada banyak informasi terkait dengan pemilu dan juga pemilihan, apalagi ini menjelang pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024. Smart Voter semuanya. Untuk selanjutnya nih Pak Roheni. Nah, berbicara kita tentang keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa nih.
Jumlah anggota PKB berapa ini, Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa dengan angka perolehan suara PKB itu nomor 3 di Kota Semarang, yaitu 83.000, kami itu di sini justru mendapatkan 4 kursi. Nyaris dulu di 2019 itu di Dapil 2 itu nyaris 2 kursi. Nah, apakah ini merupakan sebuah kelemahan? Oke lah, kami mengakui kelemahan. Di mana letak kelemahan? Barangkali kurangnya pemerataan di setiap dapil. Nah, oleh karena itu kami perbaiki. Namun perlu diketahui, Mbak Novi, bahwa dengan keterwakilan 4 kursi ini kami juga tidak mengurangi upaya, kinerja maupun kehadiran di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Karya dan kinerja kami itu sudah banyak hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, mungkin untuk di 2024 ini sesuai dengan instruksi ketua, maka bagaimana Kota Semarang itu minim 6 kursi dan kalau bisa sampai ke 8 kursi. Dengan upaya apa? Tentu kami analisis SWOT yang kami sampaikan tadi itu selalu kami sampaikan. Untuk jumlah anggota atau konstituen partai politiknya tadi berapa, Pak? Keanggotaannya itu keanggotaan berarti yang ber-KTA. Iya. Di situ ada 10 ribuan. 10.300 sekian gitu. Terus ini Pak, berbicara masih terkait dengan keanggotaannya, perekrutan. Bagaimana sistemnya di PKB itu sendiri? Ya. Kalau di Partai Kebangkitan Bangsa, perekrutan itu ada 2. Yang pertama melalui struktural, yang kemudian yang kedua ini melalui BANOM, Badan Otonom. Ya, struktural tentu kami di situ ada ketua di tingkat DPC, tingkat PAC maupun di tingkat ranting. Sehingga perekrutan itu sudah betul-betul melekat di masyarakat. Caranya bagaimana? Kami selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya memberikan sebuah janji-janji, tapi edukasi. Bagaimana politik itu, bagaimana wawasan keumatan itu, bagaimana wawasan kebangsaan itu, sehingga daya tarik masyarakat, kesadaran masyarakat itu betul-betul kami harapkan di sana. Nah, kemudian perekrutan yang sekarang ini lagi ngetren di PKB itu melalui BANOM. Ada perempuan bangsa di situ. Perempuan bangsa ini betul-betul kami maksimalkan, kami optimalkan gerakannya, kemudian upayanya, kemudian sampai ke pojok-pojok pedesaan, pelosok-pelosok ke pedesaan. Dan kemudian di situ ada yang namanya Gema Bangsa, gerakan mahasiswa bersama. Jadi itu yang gerakan untuk ke milenial, baik itu baik itu ke pelajar maupun ke mahasiswa. Ada yang kami mempunyai badan otonom yang diberi nama Gema Sabah. Dan gerakan milenial di sini sekarang ini betul-betul hampir menggantikan posisi yang sepuh-sepuh. Ini yang kemudian kami percaya diri di 2024 mudah-mudahan mendongkrak suara. Oke. Menarik sekali ya Smart Voter. Untuk selanjutnya nih terkait dengan pengkaderan dan juga pendidikan, karena tadi kan sudah berbicara terkait dengan keanggotaan, terus juga sistem perekrutannya, terus ini terkait dengan pengkaderannya. Baik. Di PKB itu sendiri seperti apa? Baik Mbak Novi, tentu barangkali pengkaderan itu tidak jauh berbeda dengan partai-partai yang lain, bahwa kami memberikan kader dan pendidikan politik itu melalui satu dengan misalnya konsolidasi. Konsolidasi itu tidak hanya kepada pengurus-pengurus struktural, tapi kepada masyarakat, tokoh masyarakat, bahkan orang yang belum pernah disentuh sekalipun, itu kami sentuh. Karena untuk membesarkan sebuah partai, maka tidak hanya cukup kepada anggota partai, tidak cukup pada orang-orang NU Nahdlatul Ulama, tapi di situ di luar itu kami memberikan inovasi, memberikan di situ edukasi, memberikan sebuah daya tarik. Apa? Karena kami itu nasionalis dan religius, maka disitulah dimana kami harus memandang, melihat apa yang digemari oleh konstituen tadi. Itu. Yang kedua, pendidikan di samping tadi konsolidasi, di sini banyak pendidikan yang diberikan itu melalui seperti pengajian. Di pengajian itu banyak kami sentuh dan itu memang betul mengena. Nah, kemudian organisasi-organisasi yang di perempuan bangsa itu. Jadi apa yang menjadi tren pada saat itu kami angkat. Disitulah pendidikan politik yang memang tidak keluar dari garis yang namanya aturan-aturan, regulasi-regulasi. Jadi kami artinya tetap berpedoman pada regulasi perundang-undangan, Permendagri, kemudian Perda maupun Perwal. Dan implementasinya tentu ada di Perwal tadi. Kira-kira itu yang harus kami junjung tinggi di sini.
Jadi pengkaderannya itu ada yang sifatnya rutin juga ya Pak? Kami rutin sekali dalam rangka melaksanakan sekaligus bagaimana mengelola keuangan tadi. Karena mengelola keuangan di situ kaitannya dengan tadi bagaimana supaya kami tidak terjebak, nanti tidak disalahkan oleh badan pengawas keuangan tadi. Sehingga apabila kita sudah masuk dalam sebuah regulasi tersebut, maka dalam laporan LPG-nya persis dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Kira-kira begitu. Kita harus bertanggung jawab kepada masyarakat, kepada rakyat, karena uang itu sebenarnya bukan uang negara tapi uang rakyat ya. Kira-kira begitu. Oke, terkait ini sudah mulai ke pengelolaan keuangan nih. Barangkali bisa disampaikan lebih lanjut ya terkait bagaimana sih PKB itu mengelola keuangan partai politiknya tersebut gitu sebagai bagian daripada kebutuhan untuk operasional, pengkaderan dan sebagainya. Itu bisa dijelaskan barangkali Pak? Tentu Mbak Novi bahwa pengelola keuangan itu ada aturan, ada regulasi. Bagaimana sekian persen untuk pendidikan politik, kemudian sekian persen untuk kesekretariatan. Kesekretariatan tentunya untuk operasional. Nah, kami tidak pernah menyimpang dari situ. Artinya apa? Bahwa bila regulasi ketentuan itu sudah kami jalankan sesuai dengan yang disampaikan amanat perintah daerah atau perwal, maka dalam pengelola keuangan mulai dari tadi konsolidasinya, pendidikan politiknya, kemudian kami di pendidikan politik itu tidak hanya di kepartaian saja, Mbak Novi, tapi di sini banyak kami menyampaikan tentang wawasan keumatan itu seperti apa, wawasan kebangsaan itu seperti apa. Nah, jangan sampai wawasan keumatan, wawasan keagamaan, wawasan kebangsaan itu jangan sampai dirobek-robek oleh kepentingan apapun. Kalau itu yang kami sampaikan, maka disitulah tidak hanya kepada partai saja, tapi ini sekaligus sesuai dengan menjalankan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Kira-kira begitu Pak Nabi. Oke, selanjutnya nih Pak, terkait dengan kegiatan partai ya, pendidikan politiknya itu kepada masyarakat ya. Kalau tadi kan lebih ke internal kader ya, tapi kalau untuk pendidikan politik yang dilakukan PKB untuk masyarakat yang ada di Kota Semarang, bentuknya seperti apa? Berarti secara umum ini ya. Tadi sudah saya menyampaikan bahwa pendidikan politik itu bisa secara struktural juga dengan secara banom. Kalau struktural sudah jelas kepada pengurus, tapi yang di banom-banom badan otonom ini misalkan di Perempuan Bangsa, kemudian di Gema Bangsa itu kami mengundang, kami hadir kadang-kadang apabila dibutuhkan di suatu tempat, kemudian walaupun itu yang belum kader, walaupun itu bukan kader PKB yang belum memiliki KTA, kemudian kami sentuh mereka. Lalu bagaimana pendidikan politik, apa arti politik, disitulah kami sentuh. Pada saat menyentuh disitulah kami tentu hadir dengan cara-cara kita sendiri. Nah, itu salah satu daripada yang disampaikan strategi perekrutan tadi. Walaupun yang saya sampaikan tadi, maksud strategi mau disampaikan di sini barangkali kurang elok, tapi kami punya strategi sendiri. Dapur kami mungkin berbeda dengan dapur partai yang lain, bagian daripada strategi dalam perekrutan tadi. Oke, Smart Voter jangan lupa untuk selalu lihat dan juga subscribe ya di channel YouTube-nya KPU Kota Semarang. Karena di situ ada info-info terkait dengan pemilu dan pemilihan, dan selalu follow, ikuti sosial media KPU Kota Semarang baik di Instagram, Facebook dan juga Twitter. Pak Roheni ini masih panjang kita nanti Pak. Ini Pak bisa dijelaskan terkait dengan visi dan juga misi Partai PKB itu sendiri. Baik, ini penting sekali. Nanti yang misi ini yang ingin saya sampaikan Mbak Novi. Tentu partai ini ingin, visi yang ingin saya sampaikan tentu ingin mewujudkan 3 konsensus. Yang pertama adalah ingin mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45. Cita-cita itu luas. Bagaimana sekarang bangsa ini sudah tidak lagi dijajah seperti dulu Belanda, tapi penjajahan yang sekarang secara halus ini banyak yang harus kita itu lawan, kita atasi. Oleh karena itu, pikiran-pikiran yang ada sekarang ini kita samakan dengan pikiran pemerintah. Kalau itu yang terjadi, maka keselarasan itu akan ada, khususnya di Kota Semarang.
Kota Semarang akan menjadi hebat. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin mewujudkan bagaimana perekonomian itu betul-betul tersentuh ke masyarakat secara adil dan merata, secara adil dan makmur. Ini juga tertuang tidak hanya di Undang-Undang Dasar 45, tapi di Pancasila. Artinya apa? Bahwa ideologi kami jangan diragukan. Itu yang dimaksudnya. Yang terakhir, makanya bagaimana juga ingin mewujudkan ekonomi kreatif, ekraf, kemudian ekonomi kerakyatan. Ini yang jarang disentuh. Nah, misinya apa? Ini ingin saya sampaikan kepada saudara dan semua yang ada di khalayak ramai. Mbak Novi, kami hanya ada di Poleksosbud, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sudah jelas tadi politik seperti apa. Tapi ingin menyampaikan tentang pendidikan. Hancurnya sebuah bangsa itu tidak perlu dengan bom atom. Hancurnya sebuah bangsa tidak perlu dengan nuklir yang sebagaimana sekarang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina. Tapi cukup merendahkan kualitas pendidikan, maka bangsa itu akan hancur. Artinya apa? Disinilah misi Partai Kebangkitan Bangsa sekarang ini untuk membangun, mengembangkan, menumbuh kembangkan pendidikan yang ada di Kota Semarang khususnya, umumnya di negara kita Indonesia. Artinya apa? Bahwa pendidikan tetap kita lakukan dengan baik. Mbak Novi, banyak pasien meninggal di rumah sakit. Mengapa? Karena ditangani oleh dokter-dokter yang lulusnya dengan curang. Ini yang paling penting. Banyak matinya keadilan, gelapnya sebuah keadilan. Karena apa? Ditangani oleh hakim-hakim yang lulusnya dengan curang. Yang paling penting lagi, banyak para pelajar, mahasiswa itu bertebaran di muka bumi kebodohannya. Kenapa? Disitulah banyak ditangani oleh dosen-dosen yang lulusnya dengan curang. Ini misi kami. Nah, budaya, tentu Poleksosbud sosial budaya seperti yang kami sampaikan di misi, kami ingin mengembangkan budaya. Jangan tinggalkan budaya tradisi yang ada di negara kita. Negara ini, bangsa ini berdiri atas jerih payah dari nenek moyang kita yang tidak pernah meninggalkan budaya dan tradisi. Artinya apa? Meninggikan, mengutamakan budaya dan tradisi. Itu yang tetap kami jaga. Oh, yang beragama, keanekaragaman, kebinekaan tetap kita jaga. Ini bahwa ideologi kita tetap ideologi Pancasila. Kira-kira begitu, Pak Novi. Oke, menarik ya, Pak. Selanjutnya nih, berbicara terkait dengan persiapan pelaksanaan pemilihan serentak yang nanti akan dilaksanakan 2024 nih. Nah, masih di tahun 2022 ini ya, Pak. Bagaimana sih kesiapannya menghadapi pemilihan serentak nanti? PKB itu adalah lahir seperti yang disampaikan dari awal. Itu banyak peserta, banyak orang-orang dari pesantren. Artinya kami sudah biasa rekoso. Itu. Namun persiapan begitu sudah pemilu, kami tidak duduk manis. Kami sering konsolidasi antar pengurus, mulai dari bawah dan lain sebagainya. Namun yang paling penting ini, ada yang namanya SIPOL, sistem informasi, yang akan dilaksanakan dalam verifikasi berikutnya nanti. Nah, oleh karena itu kami sudah mempersiapkan itu, mulai dari KTP-nya. Nah, kemarin itu tidak hanya 2.500, bahkan ada 5.000 lebih kami berikan kepada kesekretarian DPC. Sehingga apa? Tatkala nanti KPU membutuhkan, kami sudah siap di sana. Nah, di SIPOL ini merupakan pintu pertama kita masuk untuk menuju ke pemilu. Artinya apa? Persiapan itu betul-betul sudah kami lakukan sedini mungkin. Kira-kira begitu, Mbak Novi. Oke, ini selanjutnya nih harapan PKB kepada masyarakat umum gitu ya, masyarakat harapannya Kota Semarang. Tentu yang sangat sekarang begini, Mbak Novi. Banyak di kalangan para intelektual di sini bisa dari akademisi, bisa dari agama. Wah, apa gunanya saya nyoblos, paling yo ngene-ngene aja. Nah, ini kita bangun. Apabila mereka tidak berbuat apa-apa untuk bangsa ini, betul-betul saya ingin menyampaikan sungguh rugi. Oleh karena itu berbuatlah. Untuk berbuat untuk bangsa ini tiada lain untuk menyumbangkan suara. Artinya apa? Harapan kami dari Partai Kebangkitan Bangsa ke depan seluruh masyarakat itu bangun kesadarannya, tinggi kesadarannya. Sehingga dengan bangun dan tinggi kesadarannya untuk mensukseskan pemilu di masa yang akan datang, itu maka pemerintah sudah berhasil dalam rangka di sini pembinaan politik. Kira-kira begitu. Oke, Smart Voter, jangan lupa untuk selalu ikuti sosial media KPU Kota Semarang ya, baik di Instagram, Facebook, dan juga Twitter.
Dan tak lupa untuk subscribe, like, dan juga share serta komennya di channel YouTube-nya KPU Kota Semarang. Nah, ini tadi kita sudah banyak berbincang dengan wakil ketua DPC PKB Kota Semarang, Bapak HM Rohaini ya, banyak menyampaikan terkait dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Sebelum kami tutup, barangkali ada closing statement yang akan disampaikan oleh Pak Rohaini sebelum mengakhiri podcast kita ini. Silakan, Pak. Saya hanya ingin menyampaikan kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya bahwa nasib seseorang ini tidak akan berubah. Allah tidak akan merubah nasib seseorang apabila hamba itu sendiri atau seseorang itu sendiri tidak merubahnya. Artinya apa? Mari khususnya Kota Semarang biar lebih elok, lebih bangkit, lebih baik, lebih enak, kita rubah melalui partai politik, kita bangun melalui partai politik, dan kita kemas melalui partai politik. Jangan kemudian partai politik ini seolah-olah menjadi sesuatu yang menakutkan, tapi politik ini ada sesuatu yang indah, dan dengan keindahan itulah bisa menjadi baik. Itulah statement kami. Baik, terima kasih Pak Rohaini. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Partai Kebangkitan Bangsa untuk episode Partai Politik peserta Pemilu 2019. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan juga lihat channel YouTube kita di KPU Kota Semarang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya Pak Rohaini, selalu sehat. Siap. Sugeng kondur nggih setelah ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya masih dalam serial Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan.